Ini yang tadi saya bilang ya, struktur atom dari bahan semikonduktor, khususnya kita lihat antara silikon dengan germanium. Karena dua bahan ini yang biasanya digunakan. Silikon ini yang tadi saya jelaskan bahwa dia punya orbit. Orbit itu lintasan, semacam lingkaran. Kalau kita mengimajinasikan ya, ada lingkaran-lingkaran di luar, di mana lingkaran itu di situ nyantol elektron. Di situ elektron tinggal ya, nempel di sini. Nah, lingkaran paling dalam itu dua saja. Lingkaran keduanya di luar itu ada tadi berapa? 8. Dan seterusnya. Jadi makin di luar makin bisa banyak elektron yang tinggal begitu atau ditempati. Nah, karena totalnya 14, jadi di dalam 2 sudah full, pindah keluarnya 8 full, baru naik ke berikutnya. Sisa 4. Jadi elektron di orbit paling luar dari silikon itu ada 4. Dan 4 itu tidak stabil. Ya. Tidak stabil. Nah, yang stabil paling tidak berapa? 28, ya. Berarti mendekati 8. Jadi dia butuh berapa lagi? 4 lagi elektron. Dia sudah punya 4, dia butuh 4 lagi supaya dia stabil. Nah, makanya biasanya ini didapatkan dalam bentuk susunan apa itu? Susunannya biasanya bisa dilihat kayak di gambar satunya ya. Ini. Dia akan saling berikatan dengan atom silikon yang lain. Dia punya 4, atom yang lain punya 4 juga di luar. Nah, kalau ini sama-sama gandeng, jadi ada 8 total di paling luar. Tapi semua sama-sama pakai. Kan gitu. Nah, makanya biasanya bentuknya, kalau atom-atom ini terbentuk, itu nanti membentuk seperti kristal. Ya, seperti kristal. Jadi makanya biasanya dinamakan kristal silikon. Ya, jadi bahannya atomnya silikon, tapi ketika dia sudah ini dengan atom-atom silikon yang lain, nanti dia membentuk ini ya, silikon kristalin atau kristalin silikon. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu pahami di sini. Tadi bentuk kristalnya kurang lebih kayak gini, gambar yang warna kuning ini. Ini yang bulat-bulat ini, bulat-bulat itu atomnya. Terus kaki-kakinya yang tersambung dengan yang lain itu menunjukkan ikatan dengan atom yang lain. Jadi di situ ada elektron yang dipakai bersama dengan atom yang lain supaya dia stabil. Jadi dia bisa membentuk seperti ini susunannya, membentuk seperti kristal. Begitu. Jadi dia gampang nanti berdekatan dengan atom yang lain lagi, atom silikon yang lain lagi, gabung lagi. Dia bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian di apa yang perlu kita paham bahwa tadi di orbit itu kan diikat oleh inti atom ya. Jadi inti atom yang di tengah dia yang ikat elektron yang ada di orbitnya. Gitu kira-kira. Masing-masing orbit itu punya level energi. Ya. Punya level energi. Paham maksudnya? Tingkat energinya ada, ya. Jadi setiap orbit itu punya tingkat energi yang ada. Nah, kalau misalnya di sini di kurva ini bisa dilihat, kalau katakan misalnya ini adalah yang vertikal adalah tingkatan energi. Nah, yang paling dasar ini misalnya dia di sini inti atom, maka orbit pertama itu level energinya ada di sini. Orbit kedua lebih besar lagi.
ya. Orbit ketiga di atas, lebih di atas lagi. Gitu. Nah, ada namanya celah energi. Celah energi ini celah di antara ini ya, level energi yang ada. Jadi elektron yang ada di orbit-orbitnya, misalnya tadi di terakhir ya di sini, silikon kan terakhir di orbit ketiga toh. Ada berapa? 4 ya. 4 itu kan tidak stabil ya. Tidak stabil. Artinya tidak stabil ini bagaimana? Dia bisa bergerak. Dia bisa berpindah. Dalam hal ini, 4 elektron itu bisa berpindah. Misalnya, ketika dia punya energi, dia kan energinya diikat sama inti toh. Inti yang ikat dia. Sehingga dia 4 itu tetap ada di lingkaran luar. Tapi kalau misalnya 4 elektron itu dapat energi dari luar atom, dia dapat energi, maka elektron itu bisa pindah ke tingkat energi yang lebih di atas lagi. Begitu. Berarti di level 4 dan seterusnya, atau pindah ke tempat lain. Nah, itu fenomena itu yang sebenarnya nanti dimanfaatkan untuk solar cell. Gitu ya. Jadi kita memahami sampai di situ. Ini ada gambar untuk bahan semikonduktor silikon itu celah antara pita valensi level energinya ya ada sebesar 1,1 elektron volt ya 1,1. Nah, energi inilah yang nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jadi kalau dia dapat energi yang lebih besar dari 1,1, ini akan memungkinkan terjadinya apa? Pelepasan elektron. Elektron bisa lepas. Elektron tidak bisa tinggal di antara level energi ini. Tidak bisa. Ini makanya biasanya dinamakan forbidden gap. Ya, di celah energi ini, di pita ini, itu elektron tidak bisa tinggal di situ. Dia boleh tinggal di pita valensi atau di pita konduksi. Itu kira-kira. Tapi dia bisa lewat dengan cepat. Kapan? Nah, pada saat dia tereksitasi, ya, atau dia dapat energi yang dari luarnya, dari luar. Dalam hal ini nanti untuk solar cell berarti dari matahari, ya. Nah, tipe silikon yang murni itu tadi kan 4 ya di luar. Nah, di sini ada yang namanya di doping. Jadi untuk dapatkan solar cell, ya ini materinya ya. Begini. Jadi supaya kristal silikonnya itu bisa menghantarkan listrik, atom silikonnya itu ditambahkan dengan fosfor. Fosfor itu punya 5 elektron paling luar. 5 elektron paling luar fosfor, 4 elektron dari atom silikon. Jadi yang 5 ini supaya dia stabil, kalau di doping namanya ya, kalau istilah ini, itu ditambahkan fosfor masuk ke atomnya silikon, berarti 4 atom dari fosfor itu dipakai bersama dengan silikon. Tapi kan fosfor punya 5, 4-nya kepake, yang satunya bagaimana? Yang satunya enggak dapat kan? Nah, dia bebas. Dia satu elektron bebas. Jadi kalau atom silikon didoping dengan fosfor, nanti dia punya 1 elektron bebas, ya. Nah, ketika sinar matahari mengenai susunannya, maka elektron yang terbebas tadi bisa cepat bertukar posisi ya, berpindah ya, begitu, mengalir.